Firaun ingin membunuh Musa? Karena dia sudah ketahuan membunuh salah satu orang Mesir. 100. Yang kedua, apa yang membuat orang muda kaya pergi dengan sedih? Sebab hartanya banyak. Yang Tuhan mengatakan untuk menjual semua hartanya dan dibagikan ke orang miskin. 100. Yang ketiga, siapakah yang menjawab baik atau iya tetapi tidak melakukan perintah ayahnya? Anak sulung. 100. Yang keempat, apa yang dikatakan atau dipesankan orang Samaria pada pemilik penginapan? Jika kau berikan lebih dari uang yang kau berikan, maka aku akan menggantinya setelah aku datang kembali. 50. Lebih tepatnya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Soal yang kelima, untuk apa anak Imam Ilya berada di tepi sumur? Untuk menimba air dan memberi minum kambing dan domba. 100. Yang keenam, siapa yang mencobai Yesus dengan bertanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seorang ahli Taurat. 100. Yang terakhir, kapan waktu yang diperintahkan raja untuk sujud menyembah patung emas? Waktunya tahun. Waktunya hari ini. Oke, diperebutkan pada kelompok B dan C. Kita ulangi soalnya. Kapan waktu yang diperintahkan raja untuk sujud menyembah patung emas? Oke, Asia. Waktu yang diperintahkan raja untuk sujud menyembah patung emas adalah saat mendengar bunyi. Apa yang dilakukan kakak perempuan Musa setelah Musa ditemukan? Waktu habis. Oke, kelompok satu. Melihat dari kejauhan dan memanggil dan bertanya Firaun untuk memanggil Nabi Musa. Musa. 100. Kelompok 1 100. Yang kedua, pertanyaan logik untuk kelompok 2. Kemanakah anak sulung disuruh ayahnya pergi? Waktu habis. Oke, kelompok 1. Ke kebun anggur. 50. Lebih tepatnya bekerja ke kebun anggur. 50 untuk kelompok 1. Yang ketiga, semangat kelompok 2. Mengapa raja memerintahkan agar Sadrak, Mesak, Abednego dibawa ke perapian? Karena mereka tidak menyembah patung. Karena mereka tidak mau menyembah patung emas itu.
Oke, tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya adalah setiap orang tidak boleh menghina Allah mereka. Soal yang kelima untuk kelompok 2. Apa perintah yang telah dituruti orang muda kaya? Untuk pemerintah halnya mesti aku berbagi Waktunya habis, ada yang bisa menjawab? Teman-teman. Kelompok 1. memiliki segala perintah Allah. Lebih spesifik. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan kau bersasi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 100 untuk kelompok 3. Kelompok 2, pertanyaan yang ke-6. Siapakah orang yang percaya perkataan Yohanes untuk menunjukkan jalan kebenaran? Waktunya habis. Bagaimana mewujudkan perempuan-perempuan sunnah? 100 untuk kelompok 2. 100. Oke, yang terakhir, kelompok 2. Apa yang dilakukan anak bungsu setelah mendengar perintah ayahnya? Dia pergi ke dia tidak pergi, tapi dia berusaha akhirnya dia pergi. Oke, 100 untuk kelompok 2. Kembali ke kelompok 3. Siap kelompok 3? Pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Musa pada anak-anak Imam Midian? Membantu mengisi segala doa. 50. Menolong mereka mengusir tetangga-tetangga lain dan meminta air minum bagi keduanya. Yang kedua, dengan apakah luka-luka orang Yerusalem disirami sebelum dibalik? Minyak dan anggur. 100 kelompok 3. Yang ketiga, apa yang dilakukan anak sulung setelah mendengar perintah ayahnya? Dia datang tetapi dia tidak pergi. 100. Yang keempat, mengapa Raja Nebukadnezar terkejut saat melihat keperakian? Karena ada 4 orang di bagian dan juga mereka semua berjalan di dalam 100. Yang kelima, siapakah seorang anak laki-laki yang bernama Gershom? anak Musa. 100. Yang keenam, apa yang ditanyakan orang muda kaya saat datang ke hadapan Yesus? Guru, apa yang harus dilakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? 75. Lebih tepatnya, guru perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang terakhir, berapa orang yang dilihat raja dalam perapian? 4. Oke. 100. Oke, kita bacakan skor yang telah diraih kelompok 1, 2, dan 3.
725. 725 untuk kelompok C. Kita masuk dalam pertanyaan rebutan. Ya, semangat. Ada 5 soal. Ini soal yang sering kakak tanyakan. Cepat-cepatan angkat bendera. Oke. Soal rebutan yang pertama. Apa arti nama pusat? Ya. Kelompok B. Dan yang lain. 100. Yang kedua, kepada siapakah Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang anak? Kelompok C. Kepada murid-murid. Minus 50. Kelompok 1. Kepada imam kepala dan imam kepala depan. Oke, 50 untuk kelompok 1. Lebih tepatnya imam-imam kepala dan tua-tua bangsa ini. Pertanyaan ketiga. Hewan apa yang disebut? Oke, kelompok B. Nah, pertanyaannya apa? Kelompok 2. Hewan apa yang disebut Yesus dalam cerita orang muda yang kaya? Jawabannya adalah unta. Masih hewan tuh. Yang keempat, apakah arti nama Gerson? Kelompok A. Aku telah menjadi pendatang baru di negeri asing. 100. Oke, ini agak panjang ceritanya. Dengarkan baik-baik ya. Dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, ia memerintahkan untuk membawa orang muda Israel untuk diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antaranya ada 4 orang muda rambut celaya dan memakan makanan raja dan minum anggur. Siapakah nama lain mereka? Oke, kelompok B. Besa, Abednego, dan juga Sadrak. 50. Siapa yang bisa menjelaskan lebih rinci? C. Oke, C. Daniel dan Sadrak, Mesak, namanya Mesak, Sadrak, Misael, Abednego, Azaria. Mananya Sadrak, Misael, Mesak, Azaria, Abednego. Oke, 100 untuk kelompok B. Oke, habis soalnya. Kita lihat skornya. Skor Peralihan skor. Jumlah.